Selamat malam teman-teman. Saya merekam ini malam hari ya, setelah sholat tarawih di salah satu masjid di dekat kampus UGM ya, sekitaran kampus UGM. Nah, mungkin eh, saya jadi teringat ketika perjalanan tadi naik motor gitu ya, perjalanan pulang itu, saya ingin membahas mengenai topik tentang ini ya, refleksi tentang kesendirian gitu. Ini adalah salah satu mungkin yang memenuhi pikiran saya beberapa tahun belakangan itu ya. Setidaknya sejak akhir kuliah S1 gitu ya, tentang kesendirian atau uh, apa uh, dalam bahasa Inggrisnya itu loneliness gitu ya. Merasa kesepian gitu ya. Kesendirian dalam konteks perasaan kesepian gitu. Mungkin saya tidak akan terlalu pembahasannya tidak terlalu berat aja, refleksi personal saja, karena mungkin ketika kita berbicara suatu hal yang relate secara personal dengan diri kita, itu mungkin orang lain akan lebih mudah untuk mendapatkan pelajaran atau hikmahnya begitu ya. Dalam konteks saya itu, saya jadi teringat salah satunya adalah kakak angkatan Mas Isnan Hidayat itu di ketika SMA, dan juga kakak angkatan di psikologi UGM gitu ya. Saya lupa beliau mengutip siapa, tapi kira-kira begini. Kutipannya itu kira-kira adalah perasaan merasa sendiri atau kesepian itu lebih berbahaya daripada benar-benar sendiri gitu ya. Maksudnya sendirian itu kan bisa saja orang itu sendiri, tapi dia menikmati kesendiriannya, misalnya main game gitu ya, sendiri, enjoying games gitu, menikmati permainan komputer gitu, atau HP ataupun konsol yang lain gitu. Tapi perasaan itu, kesepian itu bisa kita kita dalam kutipan tadi ya, kakak kata saya tidak tahu mengutip siapa, jadi itu parafrase beliau dari kutipan yang lain sepertinya. Jadi ketika kita merasa kesepian gitu, itu tidak mengenal banyak orang yang ada di sekitar kita gitu. Atau tentu saja ini mudah dipahami ya. Perasaan sendiri, merasa merasa kesepian itu bisa bisa meliputi seseorang ketika dia berada dalam misalnya acara angkatan gitu. Acara kelas di SMA atau SMP maupun ketika kuliah gitu. Uh, Sedang rame-rame, sedang konser misalnya, konser bareng teman, perpisahan gitu. Tapi ada perasaan sepi gitu, bahwa keberadaan fisik teman-teman kita itu tidak mempengaruhi apa yang ada dalam pikiran kita yang benar-benar kesepian gitu. Ada banyak mungkin penyebabnya ya. Kalau saya dalam konteks personal saya adalah uh, saya selama ini itu terlalu detach ya, atau mengambil jarak dari perasaan emosi saya itu. Mungkin itu salah satunya juga pola pengasuhan dan juga pengaruh kultural dari orang tua saya gitu. Karena mungkin ketika saya melihat ayah saya sendiri itu dalam konteks masa kecilnya itu adalah uh, pekerja keras ya bersama ibu gitu. Dan juga itu mempengaruhi pola pendidikannya gitu ya. Semua saya sejauh ini secara kognitif itu, atau kebutuhan tentang pengetahuan itu, pengetahuan kognitif itu selalu disupport oleh orang tua saya gitu. Jadi misalnya, maka saya mudah ketika sejak SD gitu ya, SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 gitu, kemudian masuk salah satu SMP favorit di Jogja ya, SMP Negeri 8 Yogyakarta. Dan ketika itu juga menjadi tim Olimpiade Matematika di situ. Kemudian di SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta yang juga favorit itu. Kemudian masuk ke psikologi UGM, dan juga terakhir kalau secara akademik mendapat beasiswa di S2 pertahanan, Universitas Pertahanan ya, mengambil jurusan peperangan asimetris gitu. Jadi itu merasa saya sangat tersupport ya, terdukung secara kognitif selama ini dipenuhi oleh orang tua saya gitu. Jadi setiap saya ingin uh, membeli buku kemudian atau mengakses informasi, minta uang untuk kebutuhan akademik saya, itu semuanya tercukupi gitu ya. Tapi mungkin ada hal yang saya merasa ketika uh, uh,
mengingat-ingat kembali perjalanan hidup saya selama 30 tahun ini, dan juga obrolan dengan adik, mungkin ya adik kandung itu, bahwa mungkin yang kurang dari keluarga saya itu adalah bagaimana itu mengobrolkan mengenai emosi di dalam konteks keluarga gitu ya. Jarang ada obrolan-obrolan yang sifatnya itu mendalam dalam konteks untuk memahami bagaimana kondisi emosi anak-anaknya gitu. Jadi tapi saya juga berterima kasih pada, dalam konteks ini, pada orang tua saya yang mungkin dengan pola pendidikan seperti itu saya jadi tidak mudah ini ya jatuh gitu ya ketika ada masalah-masalah yang berat itu. Memang dalam fase-fase paling berat dalam hidup saya itu, saya pernah beberapa bulan itu mengurung diri di kamar itu. Seingat saya tuh beberapa bulan di semester akhir di ketika S1 gitu ya. Itu bukan soal skripsi, bukan soal apa, tapi soal mungkin kelelahan eksistensial ya, atau kalau dalam bahasa Inggris itu existential tiredness gitu ya, kelelahan eksistensial, merasa capek gitu, hidup itu rasanya kok nggak enak banget gitu, ketika mulai dari bangun sampai tidur lagi itu kayak panic attack gitu, jadi kayak degup jantungnya itu cepat gitu, dan pikiran tuh isinya cemas saja itu, entah tentang masa lalu yang ada beberapa hal yang ingatan yang memalukan yang kita lakukan gitu ya, hal-hal yang blunder yang kita lakukan, ataupun di masa depan ketakutan-ketakutan yang tidak bisa dikontrol gitu. Dan itu saya coba memecahkannya sendirian gitu, maksudnya mikir apa sih sebenarnya yang saya cari selama ini gitu. Perasaan kesepian itu mempengaruhi beberapa bulan terakhir dalam S1 gitu. Tapi itu juga akumulasi dari bertahun-tahun memikirkan solusi terhadap masalah sendirian gitu ya. Meskipun selalu ada teman-teman dekat itu ya yang untuk ngobrol itu, saya merasa yang saya sesali adalah dulu itu tidak pernah bukan tidak pernah ya, kurang menikmati secara penuh ya momen-momen itu ya. Ketika saya flashback ke belakang, seharusnya saya bisa menikmati itu lebih dalam lagi gitu, atau being in the present gitu, being in the moment gitu dengan teman-teman saya. Tapi saya juga belajar dari dua teman saya yang mungkin masih sering kontak dengan saya sampai saat ini ya, mungkin setidaknya masih ada kontak, yang bukan sering tapi masih ada kontak, misalnya dengan Kang Endro maupun Kang Azam ya. Saya belajar dari dua teman saya ini, teman angkatan di psikologi UGM, itu bagaimana membicarakan semua hal mengenai hidup gitu ya. Kita bisa ngobrol sampai dari malam itu, habis isak sampai pagi itu, mengenai banyak hal ya. Animasi ketika masa kecil, game-game masa kecil, kemudian random gitu ketika hubungan interpersonal dengan orang yang kita sukai dan lain sebagainya gitu. Ataupun topik-topik yang ringan-ringan seperti film, sampai yang berat tentang makna hidup gitu-gitu ya. Semuanya bisa diobrolkan gitu. Dari dua teman saya itu, saya menyadari bahwa selama ini itu salah satu faktor yang membuat saya itu merasa kesepian itu mungkin adalah kurang terbuka ya. Salah satunya kurang terbuka dengan teman-teman terdekat kita gitu. Mungkin insecure gitu ya, merasa insecure dengan orang-orang yang berusaha memahami kita gitu. Kita terbiasa untuk, saya maksudnya, saya membahasakan diri saya kita, tapi saya tuh merasa bahwa saya tuh detach dengan emosi saya, kemudian dalam beberapa hal itu saya tidak ingin terlalu dipahami orang lain, karena dalam kacamata saya itu suatu hal yang kita dependable itu ya, ketergantungan dengan orang lain itu nanti akan menjadi masalah yang lain gitu. Padahal sebenarnya trust itu, ketika kita memiliki rasa percaya dengan teman kita bisa ngobrol tentang rahasia dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya itu mengeluarkan unek-unek dalam pikiran kita itu ya, meringankan beban pikiran kita. Tapi mungkin karena sikap insecure saya selama ini, sehingga dalam beberapa hal itu tetap saya menggunakan metafor atau perumpamaan ketika ngobrol ya, tidak secara langsung sebenarnya masalahnya apa gitu. Jadi saya menggunakan analogi ataupun permisalan gitu, atau membuat kasus yang sebenarnya itu dengan subjek orang lain gitu, atau dan lain sebagainya gitu. Jadi perasaan kesepian itu pada akhirnya adalah bisa dikurangi itu ya. Yang saya refleksikan itu adalah ketika kita membuka diri dengan teman-teman terdekat kita. Yang pertama langkahnya adalah jujur dengan diri sendiri ya.
kita sebenarnya secara makhluk sosial itu butuh interaksi dengan orang lain. Betapapun kita mengidentifikasi sebagai introvert misalnya, atau sok-sokan introvert gitu karena nerd atau apa itu dianggap keren dan lain sebagainya. Tapi mungkin karena kita itu kurang membuka diri ini kurang membuka diri dengan teman-teman yang terdekat itu, sehingga beban itu terakumulasi menjadi kekecewaan, kecemasan dan lain sebagainya. Dan itu pada akhirnya membuat hidup itu rasanya sumpek sekali gitu. Jadi perasaan kesepian itu pada akhirnya saya menyadari bahwa ketika saya mulai mengutarakan perasaan seperti ini, yang ngobrol secara terbuka dengan teman terdekat itu tadi, Kang Azam dan Kang Endro gitu, saya merasa pikiran saya itu lebih tenang gitu, pikiran saya itu lebih refresh itu ketika pada akhirnya ada teman-teman yang berusaha untuk membantu kita gitu ya, keluar dari masalah kita gitu, setidaknya didengarkan gitu ya kan, karena beberapa meme atau meme gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia itu yang berseliweran bahwa laki-laki tidak bercerita ya, laki-laki tidak berkata-kata gitu ya. Karena ini ya apa, sampai ada guyonan kalau ada Anda ketemu laki-laki yang sedang minum kopi Golda di depan Indomaret atau Alfamart, berarti kamu akan menemui orang yang sudah melewati banyak hal tentang hidup gitu ya. Jadi salah satu mungkin hal yang paling rendah dalam hidup itu ketika Anda menemukan orang yang sedang minum kopi Golda di depan Indomaret atau Alfamart gitu. Tapi itu mungkin merefleksikan juga tentang kesendirian ya. Kita minum kopi, menikmati melankolia kita gitu. Tapi pada akhirnya betapapun kita merasa kuat atau merasa bahwa bisa menyelesaikan permasalahannya semuanya sendiri, toh pada akhirnya kita dihadapkan pada situasi bahwa ego kita itu harus dihancurkan gitu, dalam pengertian bahwa aku bisa melewati ini semuanya sendirian gitu, aku kuat gitu. Justru menipu diri dengan seperti itu pada akhirnya adalah wujud dari kelemahan kita ya, insecurity. Padahal kan kalau dalam mungkin konteks anak muda zaman sekarang misalnya menyebutnya toxic masculinity atau maskulinitas yang toksik atau toksik beracun atau apa ya, yang buruk lah gitu. Padahal kalau pengakuan kita terhadap kita yang doif, lemah itu justru dalam kacamata perspektif yang lain itu adalah wujud kekuatan kita itu ya. Sebagai seorang muslim tentu saja kita menyerahkan semua masalah itu pada Allah gitu ya, dalam konteks hubungan vertikal dengan yang di atas gitu ya. Bahwa Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan kita sebagai seorang muslim harus memiliki perspektif ini gitu. Dan dalam titik yang paling rendah mungkin kita menyerahkan diri semuanya pada kekuasaan Allah gitu. Dalam salah satu kutipan Al-Hikami itu, Ibnu Athaillah itu yang di pasal pertama itu bicara soal ini ya, hamba yang tidak menerima apa yang sudah dia diberikan gitu ya, ketika di fase tajrid itu ya sudah ibadah saja gitu misalnya dalam konteks sufisme gitu ya, itu kok masih mencari sebab-sebab itu, maka dia keluar dari langkah yang luhur gitu ya. Sebaliknya yang masih di tingkatan asbab itu ya, mencari sebab-sebab seperti kita orang awam, kok inginnya tajrid itu, kok inginnya itu semuanya diberi Allah gitu, itu juga suatu syahwat yang tersamar gitu ya. Kalau Ibnu Athaillah itu konteksnya begitu. Mungkin pada akhirnya kita juga ini ya, acceptance itu, penerimaan itu bisa dilakukan dalam dua aspek ya, yaitu vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga horizontal dengan teman-teman terdekat kita maupun keluarga kita gitu. Kita menerima apa yang sudah diberikan gitu ya, hal-hal yang kita lakukan selama ini yang sifatnya kita sesali gitu, kita terima gitu. Jadi acceptance itu adalah langkah awal untuk move on dari rasa kesepian diri dari kita gitu. Mungkin itu sih teman-teman. Jadi
apapun yang teman-teman hadapi saat ini, permasalahan dalam konteks apapun, besar kecil dan semuanya terakumulasi menjadi kekecewaan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan sampai suicidal talk gitu ya, pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup itu. Ingatlah bahwa teman-teman itu, di sekitar teman-teman itu ada orang-orang yang peduli dengan teman-teman gitu. Itu disyukuri, dan saya benar-benar menyadari bahwa ini beberapa tahun atau bahkan bulan terakhir ini ya, bahwa ada selalu teman-teman kita, keluarga inti kita yang itu sebenarnya peduli dengan kita. Jadi jangan merasa sendiri gitu. Seperti kata dari kakak angkatan saya tadi, Mas Isnan Hidayat, yang mengutip, saya tidak tahu mengutip siapa, saya lupa gitu. Perasaan sendiri, perasaan kesepian itu lebih buruk daripada benar-benar sendirian gitu. Karena ketika sendirian itu bisa kita menikmati ya, enjoy gitu. Tapi ketika betapapun ramainya orang lalu lalang gitu, kita merasa sendiri, itu sangat melelahkan itu, capek. Dan untuk keluar dari masalah itu, yang pertama dilakukan adalah acceptance atau penerimaan diri gitu. Itu seperti dalam apa itu ya, tahap penerimaan dalam ini ya, menuju akhir hidup itu ya. Yang pertama kan denial dulu. Pasti yang paling sulit itu adalah menghadapi diri yang denial atau menolak, aku nggak seperti itu, aku kuat kok, aku tidak lemah gitu, aku tidak kesepian gitu. Tapi menerima diri bahwa kita butuh orang lain, kita butuh, tentu saja sebagai muslim itu Allah gitu. Itu adalah langkah pertama untuk solusi yang menyeluruh gitu. Jangan mau semuanya instan gitu ya, mau semua problem kehidupan itu diselesaikan dalam waktu yang singkat gitu. Kita hidup di dunia itu adalah struggle atau usaha terus menerus itu ya. Hidup, kalau dalam kutipan atau lagunya Dewa 19 itu, hidup adalah perjuangan gitu, yang tidak ada habis-habisnya gitu. Setiap hari itu ada saja masalah yang kita hadapi gitu ya. Dan setiap masalah termasuk kesepian itu kita gunakan sebagai sarana memotivasi diri untuk melangkah menjadi lebih baik gitu ya. Kita mengakui hal-hal yang lemah dari dalam diri kita, kekurangan diri kita yang bisa diperbaiki, sehingga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih matang atau dewasa gitu. Mungkin ini video singkat ini saya saya dedikasikan untuk dua teman saya, itu Kang Endro dan Kang Azam ya. Melalui beliau berdua itu saya bisa pada akhirnya refleksi, menikmati hidup secara total gitu ya, being in the moment gitu. Bahkan ketika saya sekarang menjadi guru pendamping anak berkebutuhan khusus di salah satu sekolah di Bantul gitu ya, taman kanak-kanak gitu, saya bisa menikmati setiap momennya itu dengan penuh gitu. Jadi ketemu anak-anak itu rasanya senang gitu ya, ketika mereka jatuh, ketika mereka gagal dalam belajar, mereka mencoba lagi gitu, tidak menyerah gitu. Jadi melihat anak-anak itu berjuang itu, seharusnya kita sebagai seorang dewasa itu harus bisa lebih baik dari itu ya. Anak-anak itu yang paling masih tahap perkembangannya itu masih belum matang sekalipun, itu mereka menunjukkan survival ini ya, keinginan untuk survive itu sangat tinggi gitu ya. Jatuh terus bisa ketawa-tawa sama temennya gitu, jatuh lagi main sama temennya lagi gitu. Jadi sampai ada anak itu di sekolah yang saya kerja di situ itu, ada saja sering banget itu ke kantop bukan kantop lebah, tapi kena ini ulat bulu gitu. Jadi satu sampai ketawa itu, dalam pengertian, tapi anak ini tuh tidak mengeluh itu ya, tidak mengeluh. Jadi dia tetap, walaupun gatal banget itu ya pernah satu kali itu aja tidak kerasan gitu ya, dia itu sering banget itu, tapi dia bisa menikmati main enjoy dengan teman-temannya yang sebayanya itu. Teman-teman anak-anak prasekolah itu kan tidak mudah menyerah gitu, ada kesulitan belajar tetap dicoba gitu. Jadi saya belajar dari situ juga bagaimana untuk mengatasi tadi perasaan kesepian tadi ya. Jadi itu mungkin teman-teman nanti di kolom komentar silakan bisa kita share tentang kesepian, sejauh mana teman-teman itu sudah pernah mengalami itu dan apa kendala yang dihadapi ya. Kita mungkin bisa berdiskusi dengan lebih lanjut tentang tema kesepian ini ya. Mungkin karena
banyak laki-laki itu ini ya, apa namanya, jarang ngobrolin ini kecuali dengan teman-teman terdekatnya ya, karena mungkin topik yang cukup tabu ya, sampai bahkan ada meme tadi seperti yang saya sebutkan, laki-laki tidak bercerita ya. Untuk melawan stereotip itu ya, atau prasangka seperti itu, kita harus ya nggak apa-apa kita berdiskusi secara anonim lewat akun YouTube gitu, agar kita juga bisa mencari solusi bersama bahwa hidup itu tidak sesuram itu kok. Jadi kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Salam super. Salam